Selfie dan insya Allah di program tahun 2021 ini 22 dan ke depan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan peserta latsar kami sikapi, dan pemerintah daerah kami menyediakan iPad sebagai media pembelajaran yang ikut membantu siswa untuk daerah 3T yang masih sulit signal. Kemudian pada posisi 4.0 kami bersiap untuk memberikan e-book, buku elektronik berupa iPad yang insya Allah di launching ini nanti, yang ikut membantu dari hasil penelitian Ibu Selfie ini. Mudah-mudahan di pojok baca nanti itu tersedia media yang ikut membantu siswa, sehingga apa yang diharapkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua bisa tercapai dengan baik. Kami memberi support yang baik terhadap hasil yang telah dibuat oleh Ibu Selfie. Mudah-mudahan hasil ini tidak hanya mati di tangan, dalam artian setelah habis kegiatan ini selesai juga. Tetapi kami berharap bahwa proses ini bisa berjalan terus-menerus, sehingga literasi dan numerasi yang sekarang ini didengung-dengungkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan pusat dan daerah, dapat terlaksana dengan baik, sehingga siswa dapat memahami sebuah konsep secara keseluruhan dengan utuh, dengan mudah untuk menyikapi hal-hal yang diinginkan. Karena pada ANBK, ya, asesmen berbasis kompetensi itu secara nasional, numerasi dan literasi yang berkorelasi dengan penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Itu harapan-harapan kami, Bapak. Dan yang terakhir adalah tolong bekerja secara maksimal, secara baik, karena Anda berada di daerah 3T yang orang dari kota akan menyebabkan sebentar terjadi perubahan, ingin balik lagi ke daerah-daerah yang lebih ramai. Kami berharap benar-benar berjalan bertugas sesuai dengan hati nurani, sehingga bisa keinginan itu bisa tercapai dengan baik sesuai harapan pemerintah. Demikian kira-kira Bapak, Pak Kos, Pak penguji yang dapat kami sampaikan dalam penguatan ini, insya Allah menjadi resapan bagi Ibu Selfie untuk tugasnya ke depan. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunaryo atas dukungan penguatan apa yang dilakukan Ibu Selfie, bahkan ada rencana-rencana tindak lanjutnya. Baik, untuk persingkat waktu, saya serahkan waktu sebelumnya pada penguji kita, Pak Irfan Sadat, ya Eskom MSI, yang baik hati. Kami persilakan Pak, waktunya. Silakan Pak. Terima kasih. Selfie, coba keluar dulu, stop screen dulu. Siapa? Ya, baik. Makasih Pak Coach. Ya. Orang tua kita, Pak Sunaryo sebagai mentor. Makasih Ibu Endang, teristimewa buat Ibu Selfie Ramadhani. Senyum terus Bu Selfie. Jadi senyum itu obat awet muda. Ya, Ibadah. Ya, ibadah juga. Setuju. Kasih. Baik Bu Selfie, seperti yang dijelaskan Pak Mentor tadi, bahwa itu harapan besar Pak Mentor. Jadi Pak Mentor, kita hanya mengantar sampai di sini Pak Mentor. Saya, Pak Coach, itu hanya mengantar sampai di sini dengan beberapa pengajar-pengajar. Setelah ini yang penting itu tindak lanjut dari kegiatan ini, yaitu sesuai harapan Pak Mentor. Itu nanti di Pak Mentor sendiri gitu, yang bagaimana mengakselerasi CPNS baru-baru ini untuk terus berinovasi gitu, tidak berhenti sampai di sini. Nah itu yang harapan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu nanti tanggung jawab ada di pundak Bapak. Bagaimana mengakselerasi mereka, anak-anak ini, ibu guru yang baru-baru ini. Apalagi seperti tadi Bapak bilang bahwa itu daerah 3T ya, berarti terpencil, tertinggal, terus terluar. Itu makanya saya sering ke Morowali, tapi baru dengar juga ini ada desa Panimbang. Itu Panimbawang di pulau-pulau atau di mana ini Pak?
Di pulau Bapak setiap rob banjir sekolahnya. Banjir rob. Waduh. Tapi ya alhamdulillah dengan apa yang sudah Ibu Selvi buat, saya kira bagus ya. Kita lihat Bu Selvi. Jadi terus terang saya setelah kemarin kita ujian aktual rancangan, dan alhamdulillah hampir semua ya teman-teman yang sudah itu, ada dua orang saja yang memang perbaikannya memang agak kurang, mungkin tidak begitu paham atau gimana, tapi rata-rata hampir 99% itu semua sudah memperbaiki, baik di nilai-nilai dari awal, nilai aneka dan sebagainya. Cuman ini saran saya barangkali di akhir ini Bu Selvi, ini enggak usah ada konsultasi lagi di akhir kegiatan. Kita enggak butuh lagi konsultasi. Kita tinggal menyampaikan laporan hasil kegiatan, ya. Tidak lagi melakukan konsultasi. Ini kan sudah terakhir ini. Nah, tidak ada lagi ya. Ini nanti narasinya aja dirubah, kegiatannya tetap foto visual yang sudah dibuat ya. Tinggal narasinya jangan konsultasi barangkali ya. Itu saja saran saya. Saya kira itu saja, karena memang dari awal kalau sudah memperbaiki semua itu kegiatannya pasti akan terlihat bagus, dan di hasilnya di bab 3 pasti semua akan runtut dan terlihat jelas semua apa yang. Cuman saran Bu Selvi terlalu imut-imut leh. Kalau bisa Ibu Selvi kasih anu sedikit lah supaya fotonya terlalu imut-imut ya. Supaya orang bisa lihat lebih jelas gitu ya. Ya. Iya, supaya kelihatan lebih ini. Nah, coba lihat ini. Baca saja nggak bisa dilihat ini Bu Selvi ya. Imut-imut sekali ya. Itu saya kira itu. Ini juga pokoknya nanti disesuaikan saja dengan ruang yang tersedia ya. Nah, ini seperti ini. Semua Ibu Selvi punya imut-imut gitu ya. Jadi saya kira tidak terlalu signifikan, cuman itu aja. Tapi kalau di tahapan kegiatan, di rancangan sudah bagus, maka runtutan kegiatan itu akan kelihatan jelas. Saya kira itu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya Bu Selvi, ini pojok baca seperti tadi bahwa kan ini sekolah Panimbang. Itu ada berapa kelas ya kalau boleh tahu? Untuk ruangan kelas Pak ada 5. Nah 5. Ini kan boleh dibilang, apakah di sekolah itu ada perpustakaan selain pojok baca yang tersedia di ruangan yang dibuat oleh Ibu Selvi? Iya Pak, alhamdulillah ada ruangan kantor sama perpustakaan satu ruangan Pak. Jadi terus yang pojok baca ini hanya diperuntukkan buat yang kelas 3 atau yang kelas lain boleh juga ke situ gitu? Untuk kelas 3 Pak, tapi nanti setelah saya kembali ke sekolah, saya akan mensosialisasikan bahwa ada baiknya kalau di setiap kelas nggak kedengaran Bu Selvi, putus-putus penjelasannya Ibu Selvi. Halo? Nah, gimana? Kalau untuk pojok baca di kelas saya Pak, pada saat saya aktualisasi, cuman sempat ada satu kelas yang sempat memanfaatkan pojok baca tersebut karena kebetulan waktu itu guru kelasnya berhalangan datang, jadi kelas 4 itu sempat memanfaatkan pojok baca di kelas saya Pak. Tapi rencananya pada saat kembali ke sekolah, saya akan ini menyampaikan kepada atasan untuk membuat di setiap kelas Pak. Oh, pojok baca. Jadi mereka lebih tidak harus, tetapi tetap perpustakaan ada ya? Iya Pak, tetap ada. Jadi memang untuk lebih mempermudah anak-anak tidak harus bolak-balik ke perpustakaan. Jadi pas mereka masuk kelas sudah ada ya. Iya, sudah Pak. Mereka bisa langsung. Nah, seperti tadi penjelasannya Pak Mentor juga bahwa Ibu Selvi kan tidak hanya guru kelas ya? Guru kelas Pak. Oh, guru kelas, tapi tidak hanya guru kelas tapi tidak hanya menguasai satu mata pelajaran baca saja kan, membaca kan? Iya, Pak, semuanya Pak. Semua mata pelajaran. Nah, itu di literasi ini apakah hanya fokusnya ke baca atau baca tulis dan sebagainya gitu? Karena guru kelas itu harus menguasai semua mata pelajaran dengan penjelasan tadi Pak Mentor. Kalau dalam kegiatan ini judulnya saya Pak, saya fokus ke menulis, membaca. Kalau semacam berhitung atau pelajaran lainnya tetap saya laksanakan Pak, karena kegiatan literasi ini saya cuma laksanakan di awal pelajaran selama kurang lebih 15 menit membaca ditambah dengan peserta didik menjawab pertanyaan selama 15 menit, jadi kurang lebih 30 menit. Setelah itu kembali saya mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan jadwal Pak, ke-13. Itu pertanyaan apa saja gitu? Maksudnya dalam hal kan ada pertanyaan khusus membacanya
apakah memang anak-anak di mana di Panimbang SD Panimbawang itu memang tingkat tingkat mereka pemahaman mereka, bukan pemahaman ya, tingkat baca tulis itu masih rendah atau sehingga muncul ide ini? Iya Pak, kalau menurut saya selama kurang lebih 6 bulan di sekolah, tingkat baca tulisnya masih kurang Pak. Jadi saya Masih mengambil kurang ya. isu ini, meningkatkan budaya literasi. Dengan adanya pojok baca ini ada tren kenaikan bahwa siswa SD kelas 3 itu semakin bagus ya mereka Iya Pak, baik alhamdulillah. membaca tulis. Ya Pak, setelah saya terapkan pengadaan pojok baca ini, setiap yang awalnya kalau sebelum pengadaan pojok baca, yang awalnya kalau pada saat masuk cuman langsung berdoa sebelum mulai pelajaran, langsung membuka membuka persepsi kemudian pelajaran. Tapi setelah adanya pojok baca ini, setelah berdoa mereka langsung teringat bahwa sudah ada kegiatan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi mereka sudah terbiasa Pak, setiap masuk kelas berdoa, dia langsung mengingatkan ibu guru literasi. Nggak kedengaran Bu Selvi. Halo? Di mana ini? Di Morowali atau di daerah ini? Enggak, di Morowali kan? Di Morowali Pak. Oh, kenapa bisa? Iya. Gimana? Alhamdulillah terjadi peningkatan Pak. Kenapa saya katakan terjadi peningkatan? Karena sebelum ada pengadaan pojok baca, ini kan belum terlalu diterapkan literasi, tapi setelah ada pengadaan putus-putus nggak jelas. Halo? Ya. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Begini Pak, setelah ada pengadaan pojok baca, terjadi peningkatan karena mereka peserta didik sendiri itu telah mengerti bahwa setiap masuk kelas setelah diadakan doa persepsi, mereka langsung mengingat bahwa setiap hari sebelum pembelajaran dimulai akan ada literasi. Jadi terkadang mereka sendiri yang mengingatkan, bilang ibu guru ada literasi kita 15 menit. Jadi mereka sudah terbiasa Pak dengan adanya pengadaan pojok baca di kelas itu sendiri. Iya gitu. Tapi dalam hal pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan dalam bentuk apa? Kan mereka hanya membaca dan menulis. Tadi Ibu Selvi bilang ada memberikan pertanyaan dan reward kaitannya dengan pojok baca. Kalau pertanyaan itu saya berikan pertanyaan sesuai dengan buku yang dibaca Pak. Jadi sebelumnya kan saya kumpulkan buku dan saya sebagai penulis sendiri sudah membaca sebelumnya buku itu Pak. Jadi saya berikan pertanyaan sesuai dengan buku yang telah dibaca peserta didik tersebut, atau dengan cara saya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan apa yang telah dibacanya Pak. Apa yang mereka baca itu gitu. Iya Pak. Jadi tapi bukunya variasi ya, diacak bukunya iya, atau Pak, gimana? bervariasi, ada buku cerita. Jadi buku setelah tema. mereka membaca 15 menit, mereka menceritakan lagi apa Pak. yang mereka baca ya. Iya Pak. Tetapi kan penting juga menulis barangkali ya, nanti Iya, jangan Pak. cuma dibaca, tetapi penulisnya tidak ini ya. Biasanya hanya menghafal kan. Iya, sama. Jadi artinya setelah ini nanti tidak hanya sampai di pojok baca, tidak hanya di kelas. Nanti tindak lanjuti, kalau memang ini bagus, ada tren peningkatan dari apakah pemahaman mereka membaca, jadi menulis bagus, bisa ditularkan ke kelas-kelas yang lain seperti tadi, karena ada 5 kelas kan. Ya, walaupun ada perpustakaan ya, kita desain lagi ke kelas lain sehingga boleh dibilang bahwa nanti sekolah itu anak-anaknya terhindar dari buta huruf gitu, maksudnya bukan huruf, sudah pandai gitu dalam hal tulis baca gitu ya. Saya kira itu. Karena ini cuman kelas 3. Sebenarnya yang bagus itu di kelas 1, 2 gitu kan. Karena mereka awal gitu kan. Kelas 3 ini sebenarnya sudah lebih ini ya. Kalau harapan saya malah di kelas 1, 2 gitu kan. Karena rata-rata di kelas 1, 2 itu kurang ini ya kan. Jadi kalau di kelas 3 itu sudah lebih di atas. Cuman ya karena kebetulan Ibu Selvi di kelas 3, jadi anunya di kelas 3 ya. Tapi harapan saya sebenarnya kalau mau memberikan supaya anak-anak didik itu lebih ini di awal dari kelas 1 sampai 2, saya kira itu ya. Tapi ya, nanti ke depan. Jadi berarti kelas 1, 2, 3 sampai 5 ya, begitu 5 kelas ya? 5 kelas, 5 ruangan, Pak. Oh, 5. Ya, untuk kelas 1 sama 2 itu dia 1 ruangan, Pak. Oh, 1 ruangan. Nah, itu makanya saya bilang kalau 1 ruangan kan lebih bagus. Jadi ada 1 ruangan kelas 1, 2 ada pojok bacanya. Jadi lebih ini. Jadi diterapkan kayak model ini. Saya kira itu ya. Nanti yang penting setelah ini tidak berhenti sampai di sini.
ada inovasi-inovasi baru sesuai tadi yang disampaikan Pak Coach, Pak mentornya, ada inovasi dan tidak berhenti sampai di sini. Jadi harapan itu ya malah lebih bagus lagi kalau SD lain juga bisa tertular dengan model kayak begini. Kalau dilihat memang bahwa model pembelajaran dengan metode pola kejadian pojok baca ini lebih bagus ya. Saya kira itu selanjutnya nanti tindak lanjutnya lebih penting dan tindak lanjut itu ada di pundaknya Pak mentor Pak Sunario. Begitu Pak Sunario. Saya kira setelah ini sudah kita serahkan ke Pak Sunario yang akan memantau melihat perkembangan guru-guru ini, apalagi alhamdulillah sudah mau dikasih iPad nanti Pak. Waduh, senang sekali itu. Kita juga mau itu Pak kalau dikasih iPad. Saya kira itu Bu Silvi terus tersenyum dalam mengajar supaya anak-anak selalu bisa bisa lebih paham lebih gampang menerima pelajaran itu, karena kalau muka cemberut atau marah-marah biasanya anak-anak sudah tegang duluan. Saya kira itu yang penting ya. Saya kira. Makasih Pak Sunario, semoga guru ini menjadi yang bagus buat pengembangan anak didik kita selanjutnya. Demikian Pak Mentor, Pak Coach, terima kasih. Orang tua kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Penguji. Waduh, Ibu Selvi, ya, bayang kesarannya Pak Irfan ya, bagus sekali ya. Saya juga kalau Ibu Selvi yang mengajar kita ini Pak Irfan. Pak, saya pikir kalau beliau mau mengajar, saya juga mau di kelas. Pak Sunario, gimana Pak Sunario? Kalau Ibu Selvi mengajar, saya juga mau Pak. Iya, jadi sukses ya Ibu Selvi ya. Dan juga terima kasih Pak Sunario. Ya, sudah mengarahkan. Tetap semangat ya, walaupun di daerah 3T. Ya. Oke, Pak Sunario sehat selalu ya. Salam sama keluarga Ibu Selvi. Pak khususnya Pak Penguji, masukannya sarannya bagus ya. Dan singkat waktu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum, dan saya kembalikan kepada Ibu Endah. Salam kopi Pak Sunario, sama-sama kita. Siap. Ya, saya juga. Sama-sama berarti bertiga memang ada kopi. Juga mengopi dulu, mengopi. Siap. Pak Midi, kita lanjut dulu. Bu Selvi, ya. Bu Endang, biasanya Bu Endang ini juga ada ya, cuma pura-pura ini Pak. Saya lihat beliau ini, nah bantah dikasih mati kameranya lain lagi. Bu Endang ini ada juga ini. Mati kamera smoking. Bapak tahu aja Bapak ini. Saya tahu aja gitu. Rupanya pengalaman sudah Pak Mentor ini. Sukses Pak Mentor. Ya, makasih banyak Bapak. Insya Allah ya. Ya, Bu Selvi. Ya, Pak. Tetap semangat siap, ya. Semangat. Baik, terima kasih untuk Pak Penguji yang sudah memberikan arahan dan masukan untuk Adik Selvi. Dan terima kasih Pak Coach, Pak Wahab. Terima kasih juga untuk Pak Mentor yang sudah bersedia mendampingi Ibu Selvi. Baik, untuk sesi ketiga ini kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Mentor dan Ibu Selvi, boleh live. Ya, kasih Bu. Aduh, Dokter Agus ya. Sudah Kak Dewi. Bu Selvi, bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Baik sekali Bapak. Aman? Aman. Cuman apa yang fotoku katanya apa lampiran fotoku itu yang di tahapan yang di bab 3 tuh terlalu kecil katanya, terlalu imut-imut. Oh. Sama Tapi kan ada lampirannya yang ini kan di terakhir. Tapi saya tetap sarankan supaya agak besar. Kemudian yang di tahapan terakhirku kan masih ada konsultasi. Videonya nantikan kapan atau bagaimanakah? Masih ada konsultasi toh, tapi beliau Pak Penguji bilang
tidak usah lagi pakai kata konsultasi, cukup saja bilang menyampaikan laporan. Kemudian cuman itu. Ya, Video. Alhamdulillah beliau ndak juga. Kayaknya kalau ada videonya ya bisa, kalau ndak ada juga bisa. Kita ada. Ndak ada, maksudnya ada, saya Tidak sudah ada. di YouTube tapi saya ndak bahas juga. Oh iya. Kemudian Iya. pertanyaan-pertanyaan itu Ji, misalnya saya kan ada pertanyaan semacam pertanyaan, bilang pertanyaan seperti apa? Apakah cuman fokus di tulisan sama membaca? Begitu. Jadi katanya kalau bisa rencana tindak lanjutnya lebih maunya beliau bikin lagi di kelas-kelas lain. Jadi iya bilang iya Pak. Nah, saya kan cuma di kelas 3, jadi beliau bilang, Iya. kalau bisa buat juga di kelas 1, maksudnya di ruangan itu bilangnya Pak, nanti rencana tindak lanjut juga saya mau sosialisasikan sama kepala sekolah sama teman guru untuk buat sendiri supaya ini lebih dimanfaatkan toh gitu. Iya. Baik sekali Bapak. Maksudnya lebih banyak koreksiku waktu ini. Waktu rancangan. Iya, kalau ini cuman foto, rata-rata fotoku karena fotoku terlalu kecil. Oh iya ya Allah. Kita bisa keluarin ke Pak Muslimin? Keluar kayaknya Bu Ika sudah keluar, tidak ada lagi kembali. Saya hadir, tapi bisa ganti baju, jadi saya tidak nyalakan video. Iya, maksudnya kalau memang ada kalau memang ada kayak kemarin kan sempat kita Zoom lagi toh? Iya, terakhir pasti kayaknya begitu lagi. Karena saya juga dulu rencana mau pulang ini dulu. Kita pakai HP mau nanti Zoom, bisa jika? Kalau pakai HP. Oh, itu? Atau jelek juga jaringan tempatnya kita? Enggak, Ji, maksudnya enggak terlalu Ji dari rumahnya tanteku dari rumah. Cuman ini mau pergi kerjakan ibu rumah tangga, mau pergi masak. Sudah berapa yang selesai, guys? Keempat nih Kak Dewi. Keempat, berarti? Masih ada 5. Masih bisa, masih banyak yang bisa ini sebelum isoma. Iya, kayaknya baru jam 10. Sisa 1. Siapa satu lagi itu yang 5 orang? Resti. Saya. Oh, kau. Semangat Resti. Kasih nyala dulu kameranya supaya dilihat mukanya kita. Hai. You are the next, Resti. Semangat. Baik, Bapak. Tidak terlalu banyak menunya. Tidak terlalu banyak koreksinya. Ya, begitu dong, fresh. Weh, Pak Muslimin. Semangat, Kak Utami. Pak Muslimin, saya izin nih paling dulu live di, nanti bisa gabung lagi kalau ada info di grup. Oke, Assalamualaikum. Ya tahu yang stay di grup, berkabar-kabar. Ya, Stay di Zoom paling. Saya live dulu Oke. Assalamualaikum. Semangat. Selamat guys, selamat. Assalamualaikum.